Kamu ngapain ya, Om? Ya sih. Sana loh, mau syuting ini, mau syuting. Satsut nih gimana sih? Udah sana. Ini mau syuting, jamnya loh. Ini gimana sih? Ini diusir dulu loh, gimana sih? Ini gimana, woi? Konsep Konsep ini tuh, Dik. Kok kayak gini ya? Ada ginian. Kalau kemarin malam udah briefing kok. Nggak bilang ada yang kayak gini. Ini. Udah. Bilang. Emang dia apa? Iya, kamu nih yang gak dengerin. Ya maaf. Oh, makanya kalau briefing itu dengerin. Ya udah. Briefingnya kayak gini. Cut dulu. Sini, Pak. Tapi ini aku jadi nge-host bareng Ben kan? jadi Oh jadi. kebanyakan tanya anjir. Lah Bennya gak kesini ya? Ben, kene guys. Sorry Mbak. Malah tidur. Yuk, pembukaan dulu. Mbak. Udah kamu ngapain nih? Enak banget tau. Tes Ya kopi Jawa. Udah taruh dulu, kita pembukaan dulu. Oh berarti nggak ada ini, nggak ada iklan. Iklannya tak aja. Oh nanti Mbak iklannya ya. Halo guys, selamat datang di Ngemper. Iya benar. Ngemper bareng MK. Anjay, Jadi baru. kita mau ngapain nih di sini nih? Nanti jadwal Jadwal. yang jadwal enggak sih? Jadwal. Apa yang mau kita lakuin itu? Oh iya bener sih. Bener kan ya? Iya bener sih. Jadi kita guys di sini bakal ngobrolin seputar teater ya. Kayak yang tadi ya udah dikasih clue-nya. Yang mas-mas yang tadi yang konsep, yang Iya, konsep tadi. itulah ya pokoknya ya. Ya jadi kita duduk aja Pak ya daripada diri ya. Iya duduk aja nanti bisa. Duduk aja. Duduk aja juga. Udah kita duduk aja ya, nggak apa-apa ya. Ya jadi guys kita di sini bakal ngobrolin masalah keteateran. Judulnya apa nih konten kita nih? Siapa suruh teater? Hah? Apa? Apa? Siapa suruh pilih teater? Gitu. Iya, harus gitu. Mbak, kamera nanti aku ada efek goku gitu ya. Yang nanti rambutku jabrik, yang tadi aku bilang, siapa suruh pilih teater? Oke. Nah, iya. Harus gitu. Iya, harus. Nggak bisa lebih slow gitu. Enggak bisa. Iya. Harus Oh gitu. harus tinggi dari sini. Kita ulang ya. Harus kayak gitu ya. Kayak 1, 2. Judul kontennya adalah Siapa suruh pilih teater? Kayak gitu. Ya, yaudah nggak apa-apa. Harus semangat, Oh harus iya, semangat, iya. yaudah oke. Jadi ini ngemper bareng MK tuh kita bakal ngobrolin seputar teater dengan judul Siapa Suruh Pilih Teater. Siapa suruh pilih teater? Nah, kita kenalan dulu apa kali ya? Enaknya gimana? Oh, kayaknya kurang afdol sih. Kalau mau kenalan gitu. Bener sih. Kamu dulu apa aku dulu? Sweet. Boleh. Ayo. Kita sweet. Betul. Sweet Jepang, sweet Yang gini-gini apa namanya? sweet ini berarti gajah manusia sama Ya itu Jepang apa? Indonesia, Des. sweet Indonesia berarti ya. Iya. 1, 2, 3. Katanya kan begini. Iya makanya cepat. Ayo. 1, 2, 3. Kalau ini kan sweet Jepang namanya. Ini sweet Jepang. A few moments later. Berarti kamu dulu. Aku dulu. Aku Ban. Iya. Temennya Marta. Iya. Jadi, Kamu nggak boleh ngomong Marta, nanti aku nggak kenalan lagi dong. temennya Mbak ini. Kocok kamu dulu. Iya, aku konco MK dari London. Udah. Hobi, cita-cita. Nggak usah kata Mbak sutradara ini kan lama. Oh nggak usah. Oh iya nggak usah. Yaudah. Oke berarti aku nih. Ya guys, kenalin aku Marta. Aku di
anggota dari Teater MK juga ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Dia bakal jadi partner host aku dan aku jadi partner hostnya dia. Sudah pasti. Keren banget Iya, ya sih. benar sekali. Di sini MK tuh mungkin ngejelasin dulu dikit ya buat teman-teman teater MK tuh apa sih. Jadi teater MK itu kelompok teater di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Kalau pengen tahu seputar MK lebih banyak, lebih lanjut, boleh nih follow IG-nya MK di teater_MK. Yuk gak sih? Iya, bener. Parah. Aku paling ingat tuh teaternya MK tuh. Apa tuh? Teaternya Instagramnya MK tuh aku paling ingat. Iya keren kan? Nggak mantengin terus ya? Teater_MK. Iya keren banget ya. Oh ya teman-teman juga sebelum kita lanjutin acaranya lebih panjang nih, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ke teman-temannya juga gak apa-apa biar nonton bareng ya gak sih? Itu dia. Kenapa harus di subscribe? Biar dapet duit. Itu jangan dong. Oh, nggak begitu? Jangan. Yang itu loh yang kayak siapa tuh yang influencer yang tis gitu loh. Ya aku nggak tahu jadinya sih. Ya gitu, tapi tahu kan? Karena subscribe itu gratis. Berarti kita nanti langsung kedatangan Pembicara. yang Pembicara apa tamu nih kali ini? Apa nih enaknya nih? tamu aja kali. Tamu. Kan dia datang ke sini nih. Oh, iya. Ini kan rumah kita nih. Ah, iya. Di balik rumah kita. Emang Golden Brown tuh rasa rumah ya? Rumah banget. Parah sih. Iya, ada hal rumah gitu. Yaudah kalau gitu kita panggil aja ya bintang tamu kita. Mbak, kamu mau kesini dulu? Tak panggil apa kamu kesini sendiri? Jemput. Oh jemput, harus dijemput. Aku yang jemput kok. Iya jemput. Ya udah. Satu, dua, tiga. Tada! Ini dia. Mbak Nila. Ya Mbak Nila ini guys, dia selaku penggiat teater di Semarang. Boleh tanya-tanya kabar dulu lah kita, Mbak. Iya. Jangan langsung ngobrolin yang. Jadi kabarnya gimana Mbak? Kalau kabar sih diusahakan selalu baik ya. Oh baik. Kamu sehat apa sakit? Sedikit lapar. Oh sedikit Oh, sedikit lapar. lapar ya. Lah iya kamu loh, ini juga minum cuma sendiri kayak gimana ini? Gimana Ini ini? aku Loh, ini sama enggak- Mbak Nila nggak dikasih. Masa cemilannya punah? Mas ini nggak dikasih lagi apa? Om, Apa gimana? minta tuh ya. Udah waktunya tuh. Ya udah, ini Konsumsi. pembicaranya udah dateng kok. Oh iya, lupain. Keren ya kita tinggal panggil langsung dateng. Good job. Ya Tadi Mbak, berarti kabarnya baik, Mbak. baik. Baik. Boleh dicicipin juga Mbak. Oh ya, emang haus. Dari mana tuh? Oh, ini kok nggak bisa Oh, iya. lihat. Iklan dulu. Ini dari mana sih kopinya? Kok cantik banget ya? Ya ini kopi golden brown. Rasa apa tuh? Rasa Ini kopi Jawa. enak gak sih? Aku belum nyoba Enak ini. kok. Kamu dari tadi yang udah nyetet kayak gimana rasanya? Ini rasanya tuh santun ya. Santun. Iya. Apa Pelan-pelan itu? gitu ya, Es pelan-pelan kopi tapi Jawa. pasti. Oh gitu. Santun kayak orang Jawa gitu. Oh iya bisa. Santun. Bisa. Ngawur ya. Ini kita apaan sih? Iya, Acara apaan akhirnya sih? nih pas masuk di aku nih. Monggo. Oh iya. Ketawa sekeras-keras. Oke Mbak. Ini Mbak lagi kesibukannya apa aja nih Mbak? Kesibukannya sih yang paling jualan, tidur, Oh jualan juga Mbak. jualan juga. Oh bisnis apa gimana Mbak? Atau Iya, punya orang? bisnis punya saya sendiri. Oh punya Mbak sendiri. Mungkin bisa diceritain Mbak bisnisnya? Bisa. Itu ngapain tuh Mbak bisnisnya? Kalau bisnisku itu jualan burger sama kebab. Gitu. Enak dong Mbak. Ya enak dong. Itu- Kamu harus ke tempat saya. Namanya apa tuh Mbak namanya? Namanya Daksaini. Oh Daksaini. Daksaini burger kebab. Itu jual burger sama kebab doang berarti. Iya. Ini sama kopi nggak ada? Kopi belum ada sih. Oh belum. Berarti khusus ini ya burger sama Burger kebab. Ada camilan Oh, juga sih. itu di mana Mbak lokasinya? Biar teman-teman mungkin kalau yang pengen kebab sama burger bisa datang ke tempat Mbak Nila. Lokasinya itu ada di Gunung Pati, Oh Gunung Pati, Semarang. Semarang. Itu
Itu bukannya 24 jam apa gimana? Enggak, nanti kayak burjo kalau udah mau. Oh iya bener sih. Kita sih bukanya jam 3 sampai jam 10 aja. Oke, kita masuk ke obrolan kita aja ya. Masalah keteateran sesuai dengan judul kontennya apa tadi, Bang? Siapa suruh beli teater? Oke, kayak gitu ya. Iya, harus gitu. Harus tugas ya. Harus membara gitu loh. Oh, iya, Nggak iya. tahu, ada magis tersendiri ya. Harus semangat berarti. Dari kata-kata itu ada magisnya ya. Iya, aku jadi close control langsung. Siapa suruh beli teater? Gak bisa, tapi ngomong soal kayak siapa suruh pilih teater tuh gak bisa. Nggak bisa. Harus nggak tahu kayak kehilangan diri sendiri itu langsung tiba-tiba. Siapa suruh beli teater? Coba diulang coba. Siapa suruh beli teater? Oh iya, gitu. Oke, Mbak, kayak gitu. Ya Mbak. lanjut Marta gimana ini? Sesuai dengan nama kontennya ya, Mbak, siapa suruh pilih teater. Mungkin nih Mbak bisa diceritain pengalaman pertama kali Mbak terjun ke dunia teater. Pertama kali masuk ke teater nih. Siapa suruh pilih teater? Ada nggak sih yang nyuruh Mbak pilih teater? Atau mungkin ada orang-orang di balik Mbak memilih teater kayak gitu Mbak? Nggak ada sih yang nyuruh aku ikut teater. Jadi itu emang benar-benar dari diri sendiri yang pengen ikut teater gitu. Kebetulan kan sebenarnya aku orangnya pemalu gitu kan. Nah jadi ngelihat kakak-kakak senior yang pernah pentas kecil-kecilan di kampus, jadi pengen kayak mereka biar nggak jadi pemalu lah, biar ada perkembangan kepribadian awalnya. Menarik. Menarik. Dari nonton pentas kecil-kecilan. Asik. Itu pas lagi kuliah berarti. Sebelumnya belum pernah ikut teater. Belum pernah. Kamu pernah ikut teater gak? Aku pernah ikut teater. Pernah. Pernah. Teater apa? Teater Bayang. Teater Bayang. Iya. Oh itu ada teater baru ya di Semarang ya? Ada Aku baru tahu loh ada teater Bayang seriusan ini. teater Bayang-Bayang. Teater Bayang. Iya. Itu di mana tuh? Ada di kepala aku doang. Oke. Jadi nggak nyata. Oke. Mbak berarti Dilupakan Iya, ya. kita harus melupain obrolan ini secepat mungkin. Iya. Harus melupain ini. Lanjut, aku ingin bertanya, berarti itu masa transisimu dari SMA menuju kuliah? Ketika kamu Transisi. tertarik Iya. untuk masuk teater gitu ya? Kebetulan kan kuliah nggak ada hambatan untuk memakai waktu untuk apapun ya, karena kan bukan di atas pantauan orang tua langsung, jadi Iya. lebih bisa mengeksplor diri. Iya benar-benar. Pertama kali masuk teater, ikutnya berarti teater MK. Itu Mbak. Kebetulan kan tahunya itu teater MK. Oh, Nggak tahu kalau di universitas tuh juga ada teater. nggak ada alasan keren gitu Mbak ikut teater MK. Ini kontennya MK loh Mbak. Loh, yang awal-awal tadi keren loh. Betul. Untuk mengembangkan kepribadianku. Iya, Itu iya. keren kan? Tapi maksudnya nggak usah pakai brand karena kenalnya cuma MK gitu banyak. Yang kerenan dikit. Ban coba kerenin MK, cepetan. MK keren. Nah, udah gitu kan. Oke, pas lagi Garing nih. pas lagi awal masuk teater MK itu pas lagi tahun berapa tuh? 2012. 2012, pas banget jadi maba berarti. Iya, pas banget. Pas banget maba, terus itu di kepengurusan MK tuh berapa lama tuh? Sekitar 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah Mbak? Kan kuliahku kan agak molor setahun. Oh iya. Nggak molor sih ya, kebanyakan juga segitu anak-anak. Oh itu konsep. Oh, Konsep lulus lambat tuh konsepnya Mbak. iya konsep. Parah. Jadi Oh, iya. keren. Kamu juga bisa loh pakai konsep itu. Aku bisa meniru juga ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ditanyain ya emang kebanyakan 5 tahunan. Tuh. Biar bisa sama sama yang lain Iya, gitu. iya. Nggak enak kan lulus-lulus sendiri. Nggak mau buru-buru biar barengan. Oke. Tadi apa tuh? Kita ngomongin apa sih? Lulus 5 tahun. Terus 5 tahun. Kok jadi ngomongin dulu sini? Teater, boy, gimana sih? Waktu lama Oh, waktu iya. kan tadi 4,5 tahun. 4,5 Mbak Ila tahun. berproses di teater MK. Mungkin bisa diceritain tuh Mbak, pengalaman pertama kali nih ikutan ke dalam teater, ikutan kegiatannya gitu Mbak. Itu yang dirasain apa sih? Karena kan
Mbak ini kan tadi bilangnya latar belakangnya bukan dari orang teater gitu kan, baru pertama kali terjun ke teater pas lagi masuk MK. Bisa diceritain tuh perasaannya gimana pas lagi ikutan proses dari MK gitu? Pertama kali kan itu langsung buat pentas Lepnas Laboratorium Naskah. Nah kebetulan aku kepilih jadi aktor di situ. Jadi pertama kali jadi aktor. Asik, langsung jadi aktor dong. Keren gak Boy? Keren maru. Maru. Sangat maru, ini sangat maru sekali, saya suka ini. Maru. Sangat maru sekali. Apaan tuh maru? Maru yang banget. Oh gitu. Maru tuh banget. Keren maru, keren banget berarti. Keren maru, keren banget. Bahasa mana ya? Ini ada lah Mbak pokoknya. Iya. Kita bahas Lepnas aja, kita bahas Lepnas aja. Kita bahas Lepnas aja. Nanti panjang. Oh berarti Lepnas tuh bagian dari ini, bagian apa program kerja dari MK berarti ya? Lepnas. Oh iya. Jadi buat teman-teman, Lepnas tuh istilahnya kayak pentas pertamanya anak-anak yang baru daftar ke teater MK. Itu sebutannya magang ya Mbak? Iya, magang. Jadi Kan belum dilantik. Jadi kalau pengen ikutan teater MK nih nggak langsung jadi kepengurusan teater MK, nanti ada tahapnya itu magang dulu. Nah magang itu ntar pentasnya Lepnas ya Mbak ya? Lepnas. Itu jadi aktor berarti Jadi aktor. pertama kali jadi aktor. Iya. Harus sih diceritain nih, ya gak sih? Iya Mbak, tapi sebelum itu aku mau nanya Mbak, kamu ngajuin apa ditunjuk Mbak pada saat itu? Dipilih kan kebanyakan proses MK itu kalau permasalahan pemilihan aktor tim itu kan benar-benar dipilih. Dipilih apa ya? Disesuaikan. Awalnya kan kita reading naskah dulu. Nah, setelah menemukan aktor-aktor baru milih tim. Kayak gitu. Milih pun dengan musyawarah gitu. Keren gak sih? Oh iya. Keren banget emang. Berarti nggak asal pentas gitu lah ya, nggak asal pentas. MK lah. Oh iya. Keren gak? Saya jadi tambah bersemangat kalau udah dipuji gini. Bisa diceritain tuh Mbak pengalaman pertama kali jadi aktor berarti ya? Ya, pertama jadi aktor. Ceritain apanya ya? Pengalaman Ya, prosesnya. itu kan pertama kali jadi aktor dan juga harus adaptasi dengan orang-orang baru dan apa ya, kultur baru di MK yang awalnya emang aku pikir anak-anak MK tuh nakutin gitu loh. Oke, nakutin. Dari gaya-gayanya kan nakutin. Kalau dulu pas maba itu aku mikir kayak gitu, nakutin lebih ke apa ya, kalau katanya tuh kayak berwibawa lah, berwibawa. Parah di sih. kampus. Tuh emang gitu, jelas itu kita tuh berwibawa guys. Terus gimana tuh Mbak? Taunya pas lagi ngejalanin prosesnya nyaman atau Iya, gimana? pas ngejalanin prosesnya kan lama-kelamaan nyaman. Kita kan proses nggak cuma sebulan aja ya, berbulan-bulan. Di lama-lama tahu gimana kultur kerja di MK dan lama-lama bisa tahu caranya beradaptasi dengan beda karakter. Di teater tuh belajarnya berarti banyak. Belajarnya banyak. Terus tuh pas lagi jadi aktor nih Mbak, pernah nggak sih kayak selisih sama sutradara atau gimana? Kalau sama sutradara pernah sih, cuman itu kebanyakan perselisihannya masalah konsep, enggak lebih ke kepribadian, masalah pribadi enggak, lebih ke konsep kerjanya, pekerjaan. Kita juga sering kayak gitu. Tadi kita juga berantem juga. Kita selisih dulu ya. Iya. Selisih berapa kita ya? Kita selisih berapa sih? Selisih apa nih jadinya nih? Selisih umur. Selisih umur. Oh iya, bisa ya? Selisih tanah. Tanah. Tanah ya. Kosanku di sini, kosanku di sini. Oke. Itu berapa selisih tanah yang Iya. kita lewatin gitu lah ya. Kamu konsepnya gitu ya? Iya. Aku mikirnya kayak gitu di kepala gue dulu. Oke, dilanjut aja ya. Kamu mau nanya nggak? Berarti emang nggak baik-baik ya Mbak? Maksudnya ketika apa sebelum pentas tuh misalnya udah kesepakatan bersama gitu mau mainin naskah ini dengan aktornya yang ini gitu,
berarti nggak langsung biur gitu lah ya, nggak langsung biur gitu. Biur. Iya. Ya emang harus dikonsep bareng-bareng dulu baru bisa eksekusi masing-masing sesuai job desk-nya itu. Itu kan pertama kali nih Mbak masuk teater dengan proses MK yang cukup disiplin. Itu nggak pernah nggak sih Mbak ngerasa tertekan pas lagi di dalam proses teater gitu Mbak? Pernah, pasti pernah. Awal-awal ikut proses itu pas Lepnas itu tertekan karena kamu harus benar-benar nyari latar belakang tokoh yang aku mainkan, sampai kita harus observasi lapangan untuk menemukan karakter tokoh di dunia nyata itu. Observasi ada juga Pasti berarti ada ya? juga, Oh. dan pasti setiap hari itu harus ada perkembangan, dituntut dari sutradara dan pimpinan produksi. Keren banget sih. Jadi gitu guys, kayak di teater tuh nggak melulu masalah aktor yang harus vokal, yang harus suara-suara kencang, tapi observasi juga penting ya. Karena kan teater juga mengangkat cerita dari kehidupan kita. Kehidupan kita ya, Mbak. Uh, Kalau cerita kehidupan Bang tuh Aku berarti obrolan kita nih bisa diangkat nggak sih Mbak ke panggung gitu? bisa. ini kita lagi Ini juga termasuk pentas kan? Oh kita lagi batas juga nih ya? Ini ada panggung nih. Weh. berarti kita jadi aktor nih Iya, Mbak. aktor. Ini masuknya pentas juga Mbak. Ya pentas. Seneng nggak kamu? Aku senang sih, ada sedikit senang. Ada pengalaman Iya, nggak? ada. Paling enggak kan ada pengalaman buat diisikan di CV-mu kan. Oke. Pernah pentas di Golden Brown. Asik. Rasa rumah. Oke, tadi sampai mana Mbak? Kita Proses tadi sampai observasi Oh, iya. sebelum Observasi. sebelum ke pentasnya tuh. ya terus kita mau nanya apa lagi nih? Mbak Miller di MK tuh selain jadi aktor itu pernah ngerasain jadi bagian apa lagi gitu? Oh iya, itu bagian aku coba. Oh itu bagian lu ya? Iya. Ya ulangi. Ya udah kamu nggak apa-apa. Bagus. Oke, Mbak Nina kan nih lama juga nih teateran ya. Maksudnya masuk di MK gitu. Ya. Proses di MK cukup lama, 4,5 tahun tadi dia. Itu selain ngaktor tuh ngapain lagi? Ngaktor, anjir. Ngaktor. Ya selain itu pernah juga jadi sutradara, pimpinan produksi, sama artistik, tim artistik. Parah sih. Keren banget gitu. Iya. Berarti konsep yang ditawarin MK tuh maksudnya gimana sih? Karena aku tadi ngeliat Mbak Nila tuh dia pernah jadi pimpinan produksi, pernah jadi aktor, pernah jadi tim artistik. Ya benar. Terus apa tuh? Nah, kayak konsep kerja yang ditawarin MK tuh Jadi gimana sih Mbak? itu kan emang konsep kerjanya MK itu kita nggak ada spesialisnya. Benar-benar. Jadi kita punya hak untuk tiap produksi untuk rolling. Jadi misal udah pernah jadi tim artistik, kamu pengen jadi aktor, tapi kalau aktor kan tetap harus memenuhi kriteria sutradara. Sutradara tadi oh iya. Ya gitu. Jadi kalau di MK tuh istilahnya rolling ya. Iya. Posisi itu rolling. Iya. Biar pada ngalamin gitu loh. Nggak serakah. Semua kebagian berarti ya? Iya. Anak yatim kebagian juga nggak? Iya. Ya kalau ada anggotanya yang anak yatim ya kebagian Iya. juga. Gitu. 4,5%. Apa itu? Apa aja Apa kan? itu? Apa itu? Kan? Apa itu Om? Salah saya lupa. Salah. Aku nggak paham loh semua. Different. Maaf guys. Tadi pernah jadi sutradara juga. Asik tuh. Ngapain tuh sutradara tuh? Sutradarain apa tuh Mbak? Itu pas ada lomba sih, itu jadi sutradara monolog. Ada lomba di Solo, kemudian ada anak magang yang dia pengen latihan, pengen proses monolog, ya udah langsung tak sutradarain. Asik. Jadi sutradara Keren, pertama keren. kali langsung megangnya monolog. Ya, monolog. Kamu tahu nggak monolog itu apa? Mono tuh biasanya ada di radio nggak sih? Kan ada stereo, terus ada yang mono.
mode itu loh. Iya, Mode frekuensi tapi radio. nggak gitu bang. Ini kita lagi ngomongin teater. Coba. Monolog tuh monolog. Coba. Kamu pendiri teater bayang nih gimana sih, masa nggak tahu tadi katanya punya teater bayang? Lah justru aku kesini tuh aku mau cari referensi. Oh gitu. Dan yang paling aku kagumi itu dari teater MK sebenarnya gitu. Parah sih. Iya. Bener sih. Kamu bisa banget ya. Iya. Oke. Mungkin Mbak juga bisa ngejelasin nih monolog tuh apa, terus ngapain sih proses di apa namanya di lomba itu ngapain aja? Monolog itu kalau pengertian sederhananya ya kamu berbicara sendiri, nggak ada lawan bicaranya. Ini aku sambil makan ya. Kalau ada lawan bicaranya satu aja itu udah disebut dialog. Oh, oke. Gitu. Itu bawa berita berarti monolog juga Mbak? Membawa berita, ya mungkin dia monolog. Oh iya. Ya kan ngomong sendiri kan ya. Iya. Oke. Ngomong sama kamera. Itu kan tapi lomba ya Mbak ya. Ada nggak sih Mbak bedanya proses teater untuk lomba dan proses teater untuk yang kita emang bikin buat pentas gitu Mbak? Itu ada perbedaan rasa nggak atau kayak gimana gitu? Ya tentu ada. Kalau buat proker itu kan emang kita maksimalnya itu emang maksimal pengen ngeliatin ini loh karyaku kayak gitu. Kalau di lomba selain ada rasa ini loh karyaku, juga mikir apa ya, seleranya para juri itu kayak apa biar kita bisa menang. Oh iya iya iya, itu triknya berarti ya Mbak? Iya, Maksudnya ya? ikut lomba kan otomatis nggak mungkin kamu nggak pengen lomba, nggak pengen menang gitu kan, pasti pengen menang. Kamu ikut lomba pernah nggak? Aku nggak pernah ikut lomba sih. Nggak pernah? Iya. Nggak pernah ngerasain gitu? Aku pengen tuh jadi menang doang. Tapi nggak usah lomba ya? Tapi nggak, iya. Jadi aku nggak ikut lomba. Tapi pengennya menang? Iya. Nanti kalau ada acara kayak gitu aku diajak ya, kalau bisa langsung menang. Oh boleh. Itu syaratnya cuma nggak usah ikut lomba. Kalau ikut lomba kan ada kesempatan menang, ada kesempatan nggak menang. Oke. Kalau nggak ikut lomba Langsung menang? langsung menang udah. Iya. Daftar aja ya, daftar Langsung nama aja nih ya. Oke. Aku nggak paham sih sebenarnya kayak gimana ini, ya ampun. Ya tadi kita tarik lagi aja ya. Langsung tadi ke balik lagi ke Mbak Nila ya, soal. Iya tadi sutradara. Oh berarti pertama kali nih. Iya. Sutradara buat lomba. buat lomba. Tapi pernah nggak sih Mbak nyutradarain yang emang buat proses Pernah. pentas gitu? Setelah itu nyutradarain kebetulan juga monolog juga si acaranya MK yang parade monolog. Itu tahun berapa tuh? Yang parade monolog lupa, sekitar 2016 mungkin, Sekitar enggak 2017. Wah keren nih. Berarti udah keren banget sih. Iya itu kan. Udah sutradarain. Menang tuh Mbak pas lagi itu. Kalau yang lomba itu, Hmm. kalau lomba kebetulan kita nggak menang karena emang kurang survei selera juri sih menurutku kayak gitu. Oke. Berarti emang aku tadi dengar dari kamu Mbak, emang dengar sih ya. Apa kan nyutradarain monolog gitu. Heeh. Kamu ada ketertarikan lebih ke monolog atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya lebih suka yang kelompok sih, suka yang kelompok. Tapi monolog juga suka. Kalau monolog kan enaknya itu kamu cuma punya aktor satu, kamu benar-benar bisa memaksimalin ide konsepmu, aktor sama artistik itu benar-benar bisa maksimalin. Iya, benar. Kalau nyutradarain yang grup kan kamu benar-benar harus fokusnya sama semua aktor. Benar-benar. Nih Mbak, ngomong-ngomong soal jadi sutradara nih. Aku tuh pernah denger gitu Mbak celutukan kalau jadi sutradara tuh enak loh, tinggal nyuruh-nyuruh gitu Mbak. Gimana tuh Mbak? Enak Mbak jadi sutradara? Iya emang enak, tinggal nyuruh-nyuruh. Karena apa ya? Kalau sutradara kan kamu benar-benar pengen menerapkan konsep idemu kayak gitu. Terus ketika udah benar-benar konsep matang,
kamu tinggal ngasih ke tim artistik gitu, nanti harus komunikasi biar itu pas. Jadi aktor lebih enak seperti itu. Jadi aktor, jadi sutradara. Jadi sutradara enak ya, jadi Enak. kamu pengen yang kerjaannya dulu doang, berarti jadi apa? Sutradara, kalau Jadi enggak sutradara. pimpro. Keren. Kalau pimpro tuh ngapain kalau pimpro? Pimpro itu kan pimpinan Pimpinan produksi. produksi. Jadi dia benar harus bertanggung jawab sama semua tim produksi. Pentas. Tapi pernah juga mbak? Pernah Jadi jadi pimpro. pimpro. Itu kebetulan pentas produksi pentas kampung. Pentas kampung. Pentas kampung. Oh iya. Pentas kampung tuh pentas Pentasnya di kampung. Di kampung Kamu gitu. nggak tahu kan? Kamu belum pernah nonton MK main di kampung? Gak pernah. Belum. Kurang gaul aja. Standar gaul harus Parah nonton sih. MK di Iya. kampung. Nonton Penkam MK sih. Keren. Baru gaul. Itu jadi jadi pimpro itu ya? Mbak, ya? Pimpro. Itu gimana mbak? Ruwet-ruwetnya jadi pimpro, asik-asiknya gitu, coba diceritain. Menurutku pimpro penkam itu lebih rumit karena kamu harus interaksi sama masyarakatnya juga, kamu harus ngurus surat izin biar bisa pentas di tempat itu kan juga agak rumit. Kamu harus observasi mau pakai lokasi yang mana. Oh itu kerumitan. Kerumitannya. Jadi tapi kalau buat masalah pimpro secara umum gitu mbak, Secara umum ya itu kamu harus bisa mengkoordinir tim kamu dengan kalau aku sih nggak mau mereka tertekan ya, tapi aku mau mereka yang menyadari bahwa itu job desk mereka kayak gitu. parah. Soalnya tuh pimpro tuh dia tuh dekatnya tuh sama ini ya, timeline biasanya. Iya, yang timeline. ngajar banget tuh. Timeline. Emang sebenarnya kan pekerjaan pimpro dia memegang timeline itu, mengkoordinasi. Terus berarti bedanya pimpro nih sama sutradara tuh apa tuh mbak? Kalau sutradara kan dia interaksinya lebih banyak ke aktor, dia mengkonsep si aktor itu. Kalau pimpro semuanya, kecuali mengkonsep pementasan panggung, kecuali mengkonsep panggung. Itu paham. Rumit juga ya. Tak Iya. kira tuh di dalam kepalaku nih. Teater bayang. Itu tak kira tuh teater tuh cuma aku punya naskah, terus nanti tak pentasin, tak tunjukin ke orang gitu. Terus aku udah, misalnya aku pentasnya aku jadi Garuda, udah aku terbang kayak Garuda. Konsep teater bayang Terus- gitu. Kayaknya kayak gitu. Nggak masalah sih kayak gitu. Nggak masalah juga, Nggak Mbak? masalah. Konsep kan tergantung interpretasinya si sutradara itu. Iya benar-benar. Ya mau langsung menggambarkan secara nggak pakai simbol-simbol juga nggak apa-apa, atau mau pakai simbol gitu. Gak masalah berarti. Masalah. Berarti nanti misalnya aku nulis aku mau jadi belalang, terus Raga ini berarti nggak apa-apa mbak itu Itu Mbak? belalang apa ya Pak? Kamu tau belalang yang ini nggak sih, yang warna kalau nggak Hijau warna apa coklat? coklat apa warna hijau gitu? Emang ada. Ada yang pokoknya begini Oh, belalang sembah ya. kayaknya belalang sembah ya itu. Belalang sembah. Berarti tergantung, nggak tergantung sih, maksudnya kendalinya benar-benar ada di sutradara, imajinatif sutradara itu sendiri ya berarti? Iya. Oh. Tim artistik kan pada akhirnya juga ngikutin imajinatifnya si sutradara itu. Berarti tuh sutradara punya subjektivitas ya mbak ya di dalam sebuah pengkaryaan. Iya. Tapi kalau sutradaranya dia bisa menerima masukan dari orang lain juga nggak apa-apa. Itu mungkin porsi bedanya sutradara dan pimpinan produksi gitu ya mbak ya. Iya. Tapi kalau buat artistik sendiri nih, tim artistik tuh itu mbak tuh pengalamannya tuh ngapain aja tuh mbak biasanya? Kalau artistik pernah jadi lighting, Lighting. terus
nih. Pernah jadi lighting. Lighting tuh kan penting gak sih Mbak sebenarnya? Penting dong, kan dia kan kalau kamu gelap kan nggak bisa ditonton kalau panggung itu gelap. Mikir Aiy. gelap mana Kecuali penontonmu itu cuma mau mendengarkan kamu. Ini pertanyaannya kan biar banyak gitu Oh, loh. oh, biar panjang gitu ya? Gimana sih ya? Jangan gitulah. Oke Mbak, pernah jadi artistik megang lighting. Aku tuh sering dengar omongan orang kalau misalkan teater tuh pasti setiap apa tuh berhubungannya sama aktor gitu apa jadi aktor. Kalau nggak jadi aktor tuh apakah berarti kalau nggak jadi aktor masuk ke tim artis itu berarti gagal gitu Mbak atau gimana coba? Enggak sih, karena kan kalau di MK ya, kalau di MK itu sistem kerjanya, semisal kamu nggak pernah beruntung menjadi aktor, nggak pernah beruntung dipilih menjadi aktor gitu ya, kamu kan bisa menjadi aktor ketika ada acara pentas-pentas kecil yang itu mungkin memperingati hari spesial apa atau pentas undangan untuk ngisi suatu acara. Itu biasanya kemungkinan besar kamu bisa jadi aktor karena nggak terlalu kaku untuk dipilih sutradara gitu. Tinggal kamu mengajukan, oke. Oh berarti di teater MK otomatis pasti pernah lah ya ngalamin jadi aktor gitu, kayak gitu. Referensi gue terbayang. Iya. Referensi itu. Nah sebenarnya tuh di artistik di teater tuh ada apa aja sih Mbak? Kamu benerin juga. Ada make up kostum, terus lighting, setting, ilustrasi, sama apa ya, publikasi, dokumentasi, itu juga termasuk artistik juga. Dalam tim dalam Heeh. sebuah ini ya Mbak. Walaupun Mbak Nila baru apa namanya ngerasainnya di lighting doang ya Mbak ya. Ya, baru di lighting. Pernah sih mau di setting, cuma waktu produksi itu nggak jadi pentas. Jadi akhirnya pengalamannya cuma di lighting aja. Oh ada pengalaman gagal pentas gitu Mbak? Iya ada, itu pentas buat anak magangnya. Aduh jadi sedih. Sedih nggak? Biasanya gagal pentas tuh karena apa sih? Banyak faktor gitu, mungkin karena manajemen kami kurang baik atau memang situasinya nggak mendukung juga untuk mementaskan proses itu. Oke. Situasi itu maksudnya situasi waktunya atau tempatnya atau keadaannya? Ya lebih ke keadaan apa proses pentas itu. Keadaan internal berarti? Internal, lebih ke Oh, internal. iya. Nih Mbak, aku tuh dengar kamu tuh pernah ikutan lomba monolog kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya. Itu mungkin bisa diceritain tuh Mbak, kamu yang jadi aktor tapi itu. Ya, tadi kan udah ada lomba monolog yang aku jadi sutradara. Ya. Sekarang aku yang jadi aktornya. Yang aku Itu penasaran. acara festival monolog Jawa Tengah. Oke, wih keren sih. Festival monolog Semarang kalau nggak salah. Semarang. Itu kebetulan aku jadi aktor di situ. Itu sebenarnya gantian. Kan awalnya kan aku jadi aktor, terus temanku jadi sutradara, terus kemudian gantian aku jadi sutradara, temanku jadi aktor, gantian. Oh itu yang pas sisi kamu jadi lomba itu? Aku jadi aktor, pernah jadi sutradara. Oh iya. Pernah. Itu bisa diceritain tuh Mbak pas lagi lomba jadi aktor kayak gimana tuh Mbak? Itu waktu itu sebenarnya kan aku sambil proses kerja juga kan, sambil kerja sampingan. Oh. Jadi ngatur waktunya benar-benar susah. Kalau pulang kerja itu kan jam 9, jadi kita latihannya itu sekitar jam 9 sampai jam 1 pagi. Oh, berat juga ya Mbak ya? Iya, benar, berat. Kalau siang kan belum tentu bisa. Tapi itu tuh tuntutan dari sutradara atau keinginan gitu Mbak emang Buat proses itu. Kalau buat proses emang pengen jadi aktor monolog.
beban gimana Mbak? Kan kamu udah ngerasain dua nih, udah jadi sutradara, terus jadi aktor. Itu lebih berat bebannya tuh di bagian yang mana sih Mbak? Kalau aku sih lebih beban jadi aktor, karena di situ kamu cuma berdua sama sutradaramu dan kamu harus ngolah emosi sendiri. Belum tentu kamu dapat sutradara yang mau ngolah emosi kamu. Jadi kamu harus ngatur mood kamu, latihan sendiri, praktekin sendiri. Itu yang susah, ngatur moodnya. Kalau jadi aktor. Itu prosesnya berapa lama tuh buat pas lagi mau lomba itu? Mau lomba sebentar sih, 1 bulan, sekitar 1 bulan aja. Makanya kan kita latihannya benar-benar maksimal, sampai pagi. Mantep sih. 1 bulan latihannya pagi, dari malam Iya. sampai pagi. Aduh. 1 bulan tuh berapa kali cicilan sih Mbak biasanya ya? Biasanya sih tergantung kamu milihnya 12 kali cicilan 12 atau 4 cicilan. kali cicilan. Ini Oh iya. ini ngawur ya? Enggak. Ini Dalam cicilan apa nih maksudnya? Cicilan yang pertama cicilan proses. Oh iya, bisa ya, bisa. Proses olah rasanya gimana, Iya, boleh. olah suaranya gimana, Oke. nyetor proses ke sutradara, Sesuai konteks lah ya. dicicil, Iya, kan bisa, bisa bisa. dicicil itu. Oke, guys. Iya. Tak, Iya, maaf. Kirain Mungkin kamu belum mengerti bahasanya. iya. Kita harus lebih menyatukan. harus lebih klop ya. Iya, oke. Terlalu Mohon maaf. Tadi kita sampai mana ya? Sampai cicilan. sampai cicilan. Tadi masalah itu menang nggak Mbak? Pas lagi Nggak menang, cuma dapat penghargaan artistik terbaik. oh malah dapetnya artistik terbaik. Lebih ke artistik terbaik. Kita kan nggak pakai meja kursi, pakainya kita buat kayak kerangka gitu, kerangka dari besi lalu dikasih CD, jadi nanti kalau ditembakin lighting kan bagus. Oh iya benar-benar. Oh iya kebayang sih aku. Kamu kebayang nggak? CD compact disc itu Iya, kan, iya, CD yang CD. bulat itu tuh, piringan itu. Oh iya. Yang nanti ada warna pelangi. Iya, keren juga sih. Nanti kan Anjay, ahli keren. Ngebayangin aja udah keren kan? Iya, Iya. ngebayangin. Parah. Teater bayang. Teater juga. bayang. Ya, Ini terbayang. Bekerja lagi bekerja. Itu oh iya benar sih Mbak. Aku kalau ngelihat biasanya tuh artistik dari monolog tuh biasanya sederhana ya, meja, Iya, tempat kursi. meja kursi Kalau ini pakainya kerangka. kerangka. Wajar aja sih menang, parah dari Yoks banget. Tapi bagus loh pakai kerangka gitu. Iya bagus. Iya, kerangka. Terus apa? Kerangkanya bisa kamu dorong, kan Tuh. itu ada rodanya. Oh. Tuh. Bisa dibuat jadi dinding pembatas, bisa dibuat jadi penjara. Jadi kan kalau monolog kan ciri khasnya lebih ke mengeksplor barang yang ada gitu. Dijadiin Bener-bener. apa aja. Iya. Paham nggak kamu? Iya, tahu aku. Iya aja. Aku misalnya lagi di kamar mandi, terus aku nemu gayung. Iya kayu. Misalnya Awan ngobrol sendiri tuh di kamar mandi. Iya benar-benar. Di teater bayangku tuh aku lagi monolog. Di kamar mandi itu Iya, itu gayung bisa tak jadiin gayung, Iya. bisa tak jadiin garpu. Oh, Oh iya. Bisa. Cek. Terus apa tuh? Nah, terus abis itu proses selanjutnya Mbak, Ya. itu kayak gimmick kurang. Iya. Nih lompatannya sumbu Iya. dar gitu ya. Sumbu dar. Keren, ini mengejutkan penonton loh, nggak apa-apa. Ternyata tidak mengejutkan. Ini pada diem aja di sini soalnya. Oke Mbak, tadi masalah ikutan lomba, aku juga nih pernah denger kamu tuh menyutradarai ini Mbak, pentas temu teman ya Mbak ya? ya. Terus kan notabene-nya teater dari banyak Seluruh tempat ya, Indonesia. ya, seluruh Indonesia. Wah itu berarti parah banget sih Mbak, seru banget kayaknya. Ya itu tahun 2013 Hmm. ada acara temu teman Nusantara. Hmm. Itu semua teater kampus, kebanyakan sih teater kampus ya. Teater kampus kumpul di Jakarta itu. Nah, seperti biasa acaranya itu ada workshop, kemudian kan terakhirnya diaplikasikan ke pementasan. Kebetulan pemilihan sutradara,
aku mengajukan, terus anak-anak ya udah digarap paling sehari, besoknya pentas. Sehari loh. Buat terakhir pertemuan kita. Kan istilahnya ini teater apa namanya se-Indonesia, berarti kan mereka punya kultur yang berbeda nih Mbak ya. Pasti seru banget sih itu Mbak. Iya, seru banget. Jadi kita enggak semata-mata aku yang mimpin mereka harus gimana, tapi lebih ke musyawarah. Kalian bisanya apa? Berarti bagian ini biar cepet. Kalau enggak gitu lama nanti kalau membentuk mereka. Jadi mengembangkan yang mereka bisa. Keren banget. Kebayang nggak kamu tuh? Sugoi. Apa tuh sugoi? Sugoi itu maru. Maru Iya. ada lagi. Maru tuh banget. Oke. Sugoi. Sugoi maru banget gitu. Sugoi maru banget. Oke. Ya, mantap. Keren. Oh berarti yang maksudnya temu teman antar teater mahasiswa gitu. Satu Indonesia. Satu gitu ya? Indonesia. Oh, oke. Udah tahu kan kamu kalau teater ada acara kayak gitu kan? Aku baru tahu. Asik loh itu, karena tiap malam biasanya ada pentas dari beberapa kota. Jadi kamu bisa tahu ciri khasnya kota sini, pentasnya kayak apa. Buat nambah referensi itu penting banget berarti ya Mbak ya? Iya, penting banget. Itu pas lagi tahun berapa itu? Tahun 2013. Oh iya tadi 2013. Tadi udah dijelasin Jo. Ulang ya. Gimana sih? Konsen. 2013 teman-teman. Oke, itu berarti prosesnya cuma sehari itu Mbak? Iya, sehari. Sehari langsung jadi? Ya, karena kan kita cuman merangkai aja. Oke. Itu yang dari teman-teman tadi tuh lokasinya apa cuma di Jakarta doang atau pindah-pindah? Pindah-pindah. Oh, Tiap pindah-pindah. tahunnya pindah-pindah. Penentuan lokasi itu kayak berdasarkan apa tuh? Itu musyawarah ketika hari H-1 kita bubar acara itu. Jadi kita musyawarah mana yang udah siap untuk jadi tuan rumah teman-teman. Berikutnya. Ada yang memajukan, lebih baik kalau dia benar-benar udah siap, ada proposalnya gitu, pasti dia akan diterima jadi tuan rumah. Oke. Menarik ya. Emang kalau teater tuh biasanya ciri khasnya ini ya Mbak ya, lebih guyup ya. Iya. Antar teater tuh biasanya saling ketemu apa menjalin silaturahmi. Di sebelah ada nggak kayak gitu? Oh kebetulan masih kosong sih. Masih kosong. Masih sendirian. Nggak terbayang ya. Nggak ada bayang-bayang lain gitu. Diharapkan segera terisi lah ini. Bisa ikutan mungkin gitu. Temu teater. Iya, teater bayang. Perwakilannya saya doang. Oke. Anggotanya saya. Iya. Gak apa-apa. Jadi Mbak, ini kan berarti Mbak tuh pernah ikutan proses di luar MK ya selain Iya, MK. iya. Itu mungkin bisa diceritain Mbak proses lain di luar MK. Mungkin tadi kan salah satunya teman-teman atau yang lain juga diceritain. Ya kalau teman-teman itu 2 kali proses sebenarnya. Kalau yang pertama kan jadi sutradara langsung waktu acara teman-teman. Kalau yang kedua itu jadi asisten sutradara untuk pementasan di teman-teman. Oh, Perwakilan Semarang. ada dua proses berarti gitu Mbak. Beda acara, beda tahun, Oh, beda tahun. Oke. beda tahun. Tuh. Pengalaman berarti pernah 2 kali ya ikutan proses di Di luar. teman-teman, di acara teman-teman 2 kali. Terus ada lagi di komunitas akap, itu ya komunitas seni lah yang kita buat antara alumni MK sama alumni BTS. Oh, Jadi kita buat pementasan kecil-kecilan di kafe, kolaborasi. WTS tau? WTS tuh kamu nggak tahu WTS? Nggak tahu WTS. Ceritain Mbak, WTS itu apa? Nggak tahu kan? Tahu dong. Tahu, cuman biar Mbak Dita aja yang ceritakan gak sih aku? Parah kan? Parah, nggak tahu. Bagian yang ini tolong di-cut. Belum briefing soalnya. Bisa diceritain Mbak? Yaitu UKM teater dari FIS UNES, namanya BTS, Warung Teater Sosial. Itu emang niatnya langsung kolaborasi atau di bawah apa namanya tuh Mbak? Forum teater Oh itu kampus Semarang. enggak sih, kalau itu kan kita emang dari alumni yang emang pengen teater, kita pengen
pentas, jadi kita buat wadah sendiri. Ya. Jadi walaupun udah alumni tapi tetap punya kerinduan ya Mbak ya Iya, buat iya. proses lagi ini sih yang menarik. Iya, 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 Itu iya. prosesnya lama Mbak? Enggak sih, paling dua bulan doang. Oh 2 bulan doang. Parah sih. Itu pentasnya maksudnya pentas atau Pentas. Cuma pesertanya lebih sedikit karena kan di kafe, jadi terbatas. Oh itu bukan undangan tapi Bukan, ya yang mau beli siapa umum. keren loh. Kafe mana Mbak? Kafe UNES, daerah UNES. Kafe loh. Aku belum pernah loh pentas di kafe. Enak loh. Aku lagi pentas di kafe sih. Oh iya. Keren ya. Kapan tuh? Lagi pentas di kafe. Oh iya benar. Oh, iya. Ini kita lagi Asik. pentas ya. Iyalah. Abis aku tuh nggak terasa di kafe kayak di rumah gitu. Oh, kayak di rumah? Perasaannya. Oh, iya. Iklan lagi gitu. Balik lagi ya. Rumah. Soalnya Golden Brown tuh rasanya kayak rumah gitu. Dasar rumah. Siap. Udah pernah. Berarti pengalaman Mbak ini udah cukup banyak ya. Udah pernah di kelompok, terus di luar kelompok MK gitu. Apa sih Mbak bedanya gitu? Rasanya proses bareng MK sama kolaborasi sama kelompok lain atau di luar kelompok lah gitu. Ya bedanya otomatis kultur kerjanya beda. Hmm. Kalau di MK kan kamu udah tahu kan kultur dari awal kayak gimana. Kalau sama di luar MK kan kita harus mengadaptasi sama mereka. Iya benar. Adaptasi ya. Ya berarti adaptasi, kuncinya. nggak langsung ngikutin kultur mereka, tapi kita adaptasi. Oh berarti bentuknya ya harus saling. Ya saling. Kalau nggak saling ya nanti nggak jadi Silang. pentas. Oh iya, kalau nggak saling Kalau nggak silang. saling ya silang. Iya benar. Kalau nggak saling silang. Iya. Kok kamu pinter ya? Gue jelas lah. Selalu gitu. Aku jadi sayang. Wah. Bingung ini udah. Ya udah ngawur. Tadi proses bareng teater tuh intinya kalau misalkan kalau kita main ke teater orang atau proses bareng teater lain tuh ya itu harus adaptasi ya Mbak. Iya adaptasi. Pernah nggak sih Mbak kayak ngerasa oh enak nih ternyata kalau pentas sama orang gitu atau ngerasa jenuh pentas di dalam kayak gitu Mbak? Kalau gara itu maksudnya gimana ya? Ulang. Kayak kamu pernah nggak sih kayak ngerasa seru ternyata ya pentas bareng sama orang karena perasaan jenuh atau gimana tuh? Ya mungkin ada rasa jenuh juga karena kan kamu dari maba sampai semester akhir udah benar-benar tahu kerjanya MK kayak apa, otomatis kan pengen warna baru kayak gitu, lebih pengen warna baru dengan kelompok lain dan lebih bisa mengeksplor karena kita kan udah enggak udah enggak tergantung sama kampus gitu, Ah, iya, udah benar-benar. mandiri. Oh iya lebih bebas ya Mbak Lebih ya bebas. hitungannya, bener-bener. Kalau misalkan di MK sendiri, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh nyesel nih masuk teater gitu karena proses di MK atau selama proses teater lah hitungannya? Kalau nyesel sih ada, tapi itu lebih bukan gara-gara apa ya, bukan gara-gara MK-nya, tapi gara-gara akunya yang nggak bisa membagi waktu kayak gitu. Kenapa tuh bisa diceritain? Ya emang proses teater itu kan memakan waktu yang banyak, tapi sebanyak-banyaknya memakan waktu kalau kamu emang prioritasnya kuliah dan teater kan harusnya seimbang gitu. Nah pada waktu itu kan aku cuma ke teater aja, jadi kuliahnya kan kurang seimbang. Jangan gitu guys, harus seimbang. Harus pokoknya. seimbang. Menarik nih Mbak. Tadi kamu bilang itu sebenarnya masalah manajemen waktu. Berarti itu sebenarnya di teater nggak cuma belajar masalah aktor ya Mbak ya? Iya, Masalah manajemen waktu tuh penting berarti ya? iya. Kamu tuh ingat tuh. Manajemen waktu itu penting, apalagi kalau kamu udah kerja. Oh iya bener. Tadi kan kerja juga, kuliah juga, iya. teateran juga. Jadi emang banyak jadwal lah, banyak schedule ya. Iya. Ya, Padat banget. Kamu ngapain aja kerjanya? aku biasa tuh
siang tuh masak rendang, Masak rendang. Bisa ya? mie rendang. Oh, mirip. Iya. Indomie. Rasa Mie rendang. instan rendang ya. Oke. Kok jadi sedih ya? Anak kos banget ya. Oke Mbak, mungkin ini ya, kita pengen tahu nih, kamu tuh ngerasanya selama berproses di teater tuh apa sih yang kamu dapetin gitu Mbak? Pelajaran apa sih yang kamu dapetin gitu? Yang pertama manajemen waktu. Penting ya Mbak itu Penting ya? itu. Jadi kamu kuliah tuh nggak pikir teater doang, karena kita benar-benar harus cari relasi untuk setelah kamu selesai kuliah. Lebih baik lagi kalau kamu dapat relasi itu jadi lewat teater. Jadi kan benar-benar bermanfaat. Parah sih. Mbak, aku mau nanya Mbak, apa kamu mau tambahin lagi tadi? Selain manajemen waktu. Selain sebelum aku manajemen nanya. waktu, belajar beradaptasi sama orang Oh iya benar sih itu parah. Penting banget ya Mbak ya. itu penting. Berarti dua itu paling penting ya Mbak? Paling yang penting kamu dua dapetin itu. di teater gitu ya. Kamu mau nanya apa? Aku tuh sering banget denger tuh kalau kehidupan adalah teater gitu. Teater tuh kehidupan tuh juga termasuk bagian dari teater gitu. Keren ya? Iya tuh aku sering banget tuh ketemu gitu tuh. Terus Berat ini. aku nanya nih, apakah teater ada di kehidupannya Bernard Beer tuh Mbak? Apa tuh Bernard Beer nggak sih? Kan dia tuh sih. nggak ada dialog. Iya. Dia cuma apa sih kayak gerutu gitu loh. Oke. Maksudnya nggak pernah ngeluarin suara gitu ya. Ya. Terus aku bertanya nih, apakah teater ada di dalam kehidupannya si Bernard Beer tadi tuh? Oke. Iya. Mana ya jawabnya? Iya. Kayak Bernard Beer ya? gimana tuh? Aku berangkat dari sini sih, kan tadi ada monolog sama dialog. Oh mungkin maksudnya Oh, yang ngomong sendiri. Yang ngomong sendiri atau ini ngomong nggak ada sama-sama? nggak ada omongannya gitu. Nah iya, kayak teater bisu gitu. Oh. Makanya aku nanya, apakah teater ada di kehidupannya si Bernard Beer tadi Oke. tuh? Kayak gitu sih Mbak. Kita Apa ya? coba Jawabannya kok susah ya? memasukkan melogikan kan ini ya rada angel ya. Kalau itu kan dia film. Jadi film kan lebih bebas konsepnya kayak apa. Pun sekarang monolog juga bebas juga konsepnya. Misal ada celutukan dialog dari orang di luar panggung, itu kan nggak apa-apa. Oh iya. Atau mungkin ini kali ya, ada nggak sih Mbak jenis teater yang nggak ada suaranya itu? Ada ya Mbak ya? Ada. Itu masuknya apa tuh? Berarti dia apa ya? Kayak pantomim. Pantomim juga bisa. Oh iya benar tuh benar. Oh iya. Pantomim iya, itu iya, kan iya. sama sekali nggak pakai dialog, Benar. cuma pakai gestur. Berarti sah-sah aja ya Mbak ya? Sah-sah Kalau aja. pentas atau teateran tapi nggak ada naskahnya, kayak gitu ya Mbak ya? Naskah sih, yang disebut naskah kan dia tertulis. Oh iya benar, maksudnya nggak ada dialognya gitu, nggak ada yang diucapkan secara verbal gitu, Iya. kayak gitu. Ada Mbak? Ada. Iya ada. Dan natir ya. Bukan ya tapi ya guys ya. Aku penasaran banget itu. Ada nggak sih itu si Bernard Beer di teater? Ya tuh. Ini kalau penonton bingung, coba Di bisa. googling aja, nggak semua omonganku juga benar. Ini juga bisa pura-pura tahu. Kita lagi pura-pura dari tadi guys. Oke, ini kan lagi masuk masa pandemi nih. Mungkin Mbak bisa ngasih apa namanya kayak ngelihat teater sekarang kan ya istilahnya bukan cuma kena ke ekonomi negara nih ternyata. Kita pemain teater gitu, penggiat teater juga ternyata kena dampak Ya. pandemi nih Mbak. Ini karena lagi isunya pandemi, mungkin Mbak bisa kayak kasih statement Mbak tentang teater sekarang yang kena dampak pandemi. Kalau aku lihat sih banyak teater yang udah tahu solusinya ya untuk pandemi. Karena belum bisa pentas, otomatis mereka harus memaksimalkan media online, sosial media. Benar banget. Jadi kan itu udah solusi konkret
kita nggak bisa ketemu langsung, ya otomatis pakai sosial media, entah itu kalian bentuknya streaming atau pentas dokumentasi gitu juga bisa. Parah sih. Harus dimaksimalkan. Jadi jangan kaku lah, nanti susah adaptasi sama situasi. Benar. Kamu pernah lihat nggak pentas online? Gak pernah kan? Oh, pentas online tuh riwayat ini, riwayat pemikiranku. Aku belum pernah lihat sih. pentas Belum pernah online. kan? Iya. Ntar tungguin aja kalau ada yang pentas, ntar tak kabarin. Katanya deket-deket ini ada nih. Apa tuh? Oh, enggak ada ya? Apa tuh? Enggak ada, iya. Salah. Udah lewat, ya, udah lewat. Salah ini, Bu. Oh, kemarin ya ada ya? Salah sampel. Salah. Ya gitu, berarti kita tetap sebenarnya para penggiat teater tuh tetap bisa ini ya, Mbak, ya, Bisa berkarya ya. berkarya. Ya kayak gitu. Mbak pernah nggak sih kayak ini kan berarti masih aktif berteater berarti? Masih, cuma untuk sementara waktu ini lebih ke seminar, ngikutin seminar kayak gitu, baca buku. Kalau buat proses untuk panggung sih masih belum. Terakhir itu proses tari. Oh tadi. Oh berarti ikutan kegiatan juga yang di luar keteateran juga ya Mbak ya? Oke, menarik nih. Kan Mbak, nanti kita punya sedikit kejutan nih buat Mbak. Apa? Mau tahu kan? Ntar tungguin aja nih, kita pengen Oh iya. tanya-tanya dikit lagi nih, mungkin bagian terakhir nih Mbak. Kamu kangen gak sih Mbak buat teateran lagi kalau misalkan dikasih kesempatan kayak buat teateran lagi, kamu tuh pengen gak sih gitu, rindu gak sih? Pengen banget buat pentas, dan itu sih aku lebih pengen jadi sutradara daripada aktor. Karena kalau sutradara itu benar-benar maksimal gitu ya. Asik. Kamu pengen gak pentas? Tapi kan lagi pentas ya? Aku pengen pentas, aku pengen pentas. Kan lagi pentas? Iya, kita lagi pentas juga nih. Ya. Apalagi dikit lagi 17 Agustus ya. Udah lewat, ini tanggal berapa? Oh iya. September. Udah lewat ya. Belum lupa. Pengen ngomong 17 September tadi kan? 17 September, 17 Agustus. Apa sih Mbak yang paling dikangenin proses teater itu? Kesibukannya sama Jadi candu ya, Mbak ya? kebingungannya, pokoknya kemumutannya itu yang bawa. bikin candu. Oh, Jadi biar hidup kamu tuh nggak datar-datar aja, harus mumet. bener-bener Mbak. Jadi nggak bosan di kosan mulu ya, teateran, ngelatih cara berpikir kita. Iya. Ya bener. Oke, nih Mbak, karena Mbak kan udah banyak banget nih pengalamannya, apalagi di dalam tadi ya monolog ya. Monolog iya. Sutradara gitu kan. Dunia teater lah. Parah. Teateran tadi itu. Kayaknya kita harus membuat sebuah tantangan nih. Nah, tantangan apa itu? Iya nggak? Goks gak sih? Parah gak? Kayak kita harus membuat sebuah tantangan sih. Iya, tadi kan itu yang saya bilang Oh, boy. iya, iya, Gimana bener, ini? bener. Ya, Iya. perlu gak sih kayaknya? Asik gak sih? Iya gak sih? Perlu. Gimana? Ini perlu Perlu sih. kan? Sepakat. Sepakat ya? Parah sih, perlu. Harus. Tantangan apa ini? Tantangan. Apa ini? Penasaran kan? Penasaran kesini. Deg-degan ini aku jadi. Kok Ya salah. saya tentu tidak penasaran. Saudara. Gimana kalau kita langsung menantang Mbak Nila aja buat tantangan kita? Gimana? Ya guys sih? Iya, Penggiat jelas. kayak seorang penggiat teater yang 4,5 tahun 4,5 boy, tahun. parah sih. Gimana goksnya Mbak Nila jadi penggiat teater? Yuk kita langsung tantang aja. Ini dia. Tantangan Ya. banyak. Ada tantangannya. Iya, tantangannya ngapain boy? Tantangannya Apa? Lupa. Sama saya juga lupa. Bercanda gimana sih? Tantangannya adalah mendialogkan satu naskah yang paling difavoritkan selama hidup. Oh iya, oke. Ini. Kita ulang gitu. Ceritanya enggak ada. Nah, Gimana kalau hostnya lu aja? tak tuntun. Mendialogkan Mendialogkan
salah satu naskah yang paling difavoritkan selama hidupnya. Oke, itu enggak. Ulangi. Mendialogkan salah satu naskah terfavorit selama hidupnya. Oke. Mantap gak sih? Keren, Dialog keren, langsung keren. nih. Parah. Aku pengen lihat Mbak Nila dialogkan naskah favorit Mbak. Bisa dibawain langsung. Biar ditinggal sendiri aja. Oke, langsung dibiarin sendiri ya. Saya akan membacakan salah satu naskah favorit saya. Judulnya Pertempuran Perempuan, karya Titis Wijayanti. Naskah ini adalah naskah monolog yang saya mainkan di tahun 2016 waktu acara Festival Monolog Semarang. Dan kebetulan kita mendapatkan penghargaan artistik terbaik. Kenapa saya menyukai naskah ini? Karena naskah ini terinspirasi dari pengalaman nyata saya, seperti itu. Saya mulai. Perkenalkan, namaku Rosa. Nama yang aku dapatkan dari seorang lelaki beberapa tahun lalu. Katanya, nama itu adalah nama salah satu mantan kekasihnya. Ya, seorang perempuan yang mampu membuat otaknya bekerja lebih keras untuk memacu hormon kelelakiannya yang mengucur lebih deras. Lantas, membuatnya mabuk kepayang dan berlari jauh melintasi batas-batas dimensi kenikmatan yang luar biasa. Rose. Ya, begitulah ia memanggilku dengan sejuta gairah. Nama yang memunculkan hasrat untuk mencumbu bibir di tengah bulan separuh yang disematkan di hamparan langit kala itu. Menghabiskan satu malam ke malam lainnya. Mendekap hangat dingin yang gigil. Menciptakan anggur yang memabukkan. Mengabaikan gertakan angin. Mendekap erat suara jangkrik. Suara mobil lalu lalang di jalanan dan teriakan berkali-kali tetangga iseng yang terganggu karena suara berisik ranjang yang kami hampir reot. Weh, keren banget sih, tadi parah. Monolog, tadi judulnya apa? Pertempuran Perempuan. Pertempuran Perempuan, parah sih. Itu tadi sebagian cuplikan ya? Ya, berarti cuplikan. hitungannya. Nih Mbak, buat penutup kita hari ini ya, kamu udah capek atau masih pengen cerita lagi nih? Aku tuh penasaran tuh ini sih Mbak, kamu udah menurutmu udah nggak aktif berteater tuh sampai sekarang tuh udah berapa lama sih Mbak? Sejak terakhir kali itu? Sejak terakhir pentas itu udah belum ada setahun sih. Belum ada setahun. Belum ada. Mungkin baru setengah tahun. Setengah tahun, 6 bulanan berarti. 6 bulanan. 6 bulanan. Terus apa tuh? Iya, maksudnya masih ini loh apa? Apa tuh? Menjiwai lah. Oh, tadi Untuk monolog tadi. Keren ya? Untuk monolog tadi tuh. parah ya? Tak kira tuh apa? Tadi Mbak Nila dengan kesibukannya yang bisnis lah, terus habis itu dia baca buku, nulis. Itu tak kira tuh teater tuh untuk sementara waktu ditinggalin dulu gitu. Tapi ini tetap Tapi masih ada gitu, masih ada. Iya. bagus. Emang katanya tuh nggak ada jalan keluar gitu. Kalau kamu udah masuk teater tuh nggak ada jalan keluar gitu. Oh iya? Malah gak sih, keren banget gitu. Anjay. Akhirnya aku bisa mengatakan sesuatu yang keren. Itu keren, itu keren. Aku Ya. ngerti itu nanti malam. Itu aku tahu dari Umaum. Oh iya? Iya. Oh nggak orisinil dari Mbak? Enggak sih sebenarnya. Dia mengutip ternyata. Ini biar nggak dibilang plagiat langsung tak omongin aja. Oke nih Mbak, buat penutupan, menurut Mbak nih, sebagai kalau misalkan berkecimpung di dalam dunia teater,
entah itu sebagai penggiat atau sebagai penonton tuh apa sih Mbak yang bisa didapetin gitu? Yang didapetin adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup ya Mbak. Apa tuh pengalaman hidup? Iya, pengalaman hidup ketika kamu memainkan aktor dengan latar belakang berbeda-beda, otomatis kamu juga mempelajari masing-masing karakter itu. Kan belum tentu kamu tahu. Oh, kamu bakalan baru tahu latar belakang orang yang baru lewat kamu memainkan tokoh itu. Selain mungkin kamu menemuinya secara nyata di lingkunganmu. Kayak gitu. Bisa ngambil pengalaman hidup. Itu yang penting banget ya Mbak. Penting banget. Iya sih benar. Itu bisa mengubah perspektif kita ya Mbak. Iya, selain itu juga kalian jadi belajar untuk bekerja secara tim. Itu penting banget nanti kalau kalian udah masuk ke dunia kerja. Iya itu kan kalau untuk kita sebagai penggiat teater ya Mbak. Iya. Menurut Mbak kalau dari segi penonton teater tuh bisa dapat benefit juga nggak sih Mbak? Ya sama, sebenarnya ketika kita menikmati semua karya sastra atau kesenian, itu secara nggak langsung juga mempelajari budaya baru gitu loh. Kita bisa melihat cerita, ceritanya anak yang berlatar belakang anaknya pelacur misal, kayak seperti itu. Benar. Jadi kita melihat Tanpa kita mengalami secara langsung, kita bisa belajar itu ya. Baca itu memang jendela dunia ya. Iya, Menonton juga berarti menonton apa ya? juga. Kayak gitu. Kayak kalau gitu, ini kita kelarin aja. Udah capek belum? Ini tanya bener udah capek belum nih Mbak? Iya, Kamu Mbak? aku sih mau jualan ya. Oh iya. Jualan Mbak? Oh iya. Oke, Ini langsung jualan nih, produktif sekali ya. Iya. Nggak ada koma di sini. Nggak ada. Di 24 jam itu benar-benar pas buat hidup. Oh iya. bener-bener pas itu. Iya. Hidup semua ya sih. Keren. Nah kalau kayak gitu, berarti kita tutup aja ya. Ini acaranya ya, kita tutup. Ngemper bareng MK. Bareng MK. Nanti kita Iya. akhiri dengan judul tadi apa? Judul kontennya? Siapa suruh beli teater? Oh, iya. Siapa suruh pilih teater kayak gitu ya? Kita akhiri. Baiklah abis itu jualan. Itu juga harus gitu. Iya, aku ini ketularan semangat produktifnya Mbak Nila. Kayak gitu ya. Langsung gitu ya, efek langsung gitu. Itu biasanya sih langsung ketika ketemu orang nih. Iya. Aku abis ini mau ini terus aku jadi semangat gitu. Tapi nyampe kosan, Itu dia. rebahan lagi. Titik tolak itu titik tolak. Oh ya udahlah besok Kalau gitu. harus keluar terus nih. Oke, kalau gitu kita kelarin aja ya. Udah daripada makin ngaco ya. Apa nih, gimana nih statementnya? Closing statementnya gimana nih? Langsung aja tutup. Terima kasih buat Oh iya, Akan mengucapkan jangan dilupain guys. Ini acara nggak Terima bisa kasih. berhasil. Kalau tanpa sponsor, Iya, tanpa bantuan dari teman-teman. Itu dia. Ya, yang pertama apa? Golden Satu. Brown sih. Golden Pak. Brown itu sebagai Kita makasih banget ya menyediakan tempat. tempat. Terus tadi enak banget sih minumnya ya. menyediakan minum, terus juga tadi ada makanan. Chill banget ini, kita jadi bisa chill kayak gini. Iya. Parah sih. Makasih buat Golden Brown. Buat tangga Golden Brown yang telah mengantarkan kita dari lantai 1 ke lantai 2. Oke. Iya, makasih kita ya. harus Iya, Mbak. berterima kasih sama tangga. Harus, Itu iya, penting betul. gitu ya. Detail. Iya, oke. Penting tangga Golden Tangga Brown. Golden ya. Brown itu. Pintu Golden Brown. Pintu Golden Brown, Oke. terima kasih. Karena jika tidak ada pintu kita tidak bisa masuk ke Golden Brown. Ini banyak yang gue bantu ternyata. Banyak Parah yang sih. bantu. Parah banget. Oke, abis itu yang kedua makasih juga buat Daksa ini ya untuk dukungannya. Untuk Iya. dukungan ya, Dan biar kelancaran. semoga lancar dan dilimpahkan banyak rezeki. Buat kru-kru MK juga semua yang udah ngebantuin MK, makasih banget. Dan udah ya kelarin makasihnya ya, jangan makasih mulu ya. Iya. Udah capek ya. Terima kasih buat apa? Katanya ada lagi tuh. Itu katanya ada lagi kan Mbak ya? Apa lagi? Banyak. Apa Tuh. tuh? Kamera KJ. Oh iya benar. Terima kasih. Kamera KJ. Makasih buat kamera KJ. Tripodnya anak FH. Tapi tripodnya ya bukan anak FH-nya ya. Terima Tripodnya kasih. aja. Tripodnya Botil. Oh
iya. Ah, Makasih terima kasih. buat tripodnya Botil, kameranya KJ. Ini buat kamera dan tripodnya loh. Sampai situ aja, sebatas itu aja. Ada lagi nggak, Pak? Makasih apa lagi nih? Udah lah ya? Udah. Udah ya? Udah. Makasih juga buat Ban. Makasih buat diri. Oh iya, Anda oh iya. sendiri. Terima kasih buat saya. Saya Makasih berharap saya akan juga. Bisa dipanggil nemenin. kembali di sini. Bisa nemenin MK nih buat bincang-bincang. Iya. Kocok kental soalnya. Kocok. Ini favorit banget sih MK, apalagi setelah menyajikan makan dan minuman gratis saya. Makasih juga buat Mbak Dira nih udah ngasih waktunya Iya, makasih buat makan Mbak kali Dira ini juga. ya. Habis ini dapat nasi kotak kan? Iya sih Mbak. Boleh Mbak. Sertifikat. Ini langsungin nanti kru aja ya yang ngurusin ya. Udah lepas ya aku ya. Oke. Kalau kayak gitu kita pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu kalian mau nonton sama gebetan temen biar lebih asik ya gak sih? Yoks gak sih? Itu sih. Kalau mau tahu Silakan. tentang teater MK nih, kalau pengen tahu kegiatannya lagi ngapain aja, bisa mampir langsung ke IG-nya MK di teater underscore. Underscore MK. Iya, parah kayak gitu. Kamu udah kelar, Ben? Udah. Untuk melihat kegiatan MK bisa follow Twitter, Instagram teater underscore MK. Iya, udah. Udah tadi. Tapi itu udah. Untuk tahu kegiatan saya, Oh iya. Oh, boleh. Boleh. Kalau mau tahu Mau bertanya kegiatan lebih lanjut? @rocketnew. Itu nama pena buku saya. Oke. Oh iya, tadi Iya. udah cerita ya ngeluarin buku juga, keren banget. Oke. Dadah guys. Udah. Dadah.